Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya Fa. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang sebuah tempat, yaitu Sungai Bengawan Solo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang menyukai video seperti ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa like ya. Terima kasih. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai ini memiliki sejumlah misteri dan beberapa tempat yang dikeramatkan yang mengalir di 17 kabupaten kota dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Konon, salah satu lokasi yang dikeramatkan dari Sungai Bengawan Solo berada di Utara Ngawi. Tempat itu dinamakan Kerek. Dinamakan Kerek demikian karena apabila ada perahu datang ke tempat itu, konon dikerek atau dituntun. Menariknya, di Sungai Bengawan Solo di daerah Kerek ada sebuah gedung yang dianggap keramat. Gedung itu sebagaimana dikutip dari Bunga Rampai Sejarah Bojonegoro dari R. Suparmo yang bernama Maya. Konon banyak perahu yang mendapat kesulitan di sana dikarenakan berada di tikungan dan arus airnya cukup deras. Konon pula di sungai itu dikeramatkan sebab di dalam gedung itu ada seorang putri yang tenggelam, namanya Dewi Maya. Ia merupakan putri dari salah satu pejabat setempat yang bernama Ki Ageng Kuwung di masa Kerajaan Pajang. Diceritakan, pada suatu hari, sang penguasa wilayah itu tengah berjalan-jalan di Kuwung yang berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo. Tiba-tiba saja, ia mengetahui ada seorang anak yang terseret arus dan tersangkut di sebuah pepohonan. Ia lantas segera memberi pertolongan. Anak itu lantas diangkat menjadi anak dan diberi nama Jaka Sangsang, yang notabene merupakan anak dari seorang janda di Jambe yang sangat cantik. Singkat cerita, Jaka Sangsang bertemu dengan Dewi Maya yang merupakan anak kandung dari Ki Ageng Kuwung dan mereka lalu menikah. Tetapi pernikahan ini konon membuat sang ayah Jaka Sangsang merasa malu karena anak kandungnya menikah dengan anak angkatnya yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Ki Ageng Kuwung akhirnya mencari cara agar anaknya bisa berpisah dengan Jaka Sangsang. Jaka Sangsang lalu diminta untuk menyampaikan surat kepada Kerajaan Pajang di ibu kota kerajaan. Isi surat itu agar Jaka Sangsang bisa dijadikan abdi selamanya. Sang anak tiri itu lantas tak menolak, lalu berangkat menyampaikan surat ke Pajang. Jaka Sangsang lantas diterima menjadi abdi atau pembantu oleh Raja Kerajaan Pajang. Karena Jaka juga memiliki wajah yang cakap, hingga akhirnya membuat Putri Pajang pun jatuh cinta padanya. Sang Putri Pajang itu pun menikah dengan Jaka Sangsang. Di sisi lain, Dewi Maya, istri Jaka Sangsang yang ditinggal di desa Kuwung, telah menunggu sang suami begitu lama. Namun, sang suami tak kunjung pulang. Dewi Maya pun lantas berupaya menjemput suaminya di Pajang. Akan tetapi, saat menyeberang Sungai Bengawan Solo inilah Dewi Maya hanyut dan hilang di gedung. Sejak saat itulah, gedung itu dinamakan Gedung Maya. Setelah beberapa lama di Pajang, Jaka Sangsang teringat meninggalkan istrinya di desa Kuwung. Ia lantas meminta untuk berkunjung
untuk datang ke desa Kuwung sebentar. Permintaan itu disetujui oleh Putri Pajang yang merupakan istri keduanya. Setibanya di desa Kuwung, ada seseorang yang memberitahu Jaka Sangsang bahwa istrinya hanyut dan hilang di Sungai Bengawan Solo tak lama saat hendak menyusulnya ke Pajang. Jaka Sangsang pun cukup sedih dan tampak murung. Dia kemudian melihat ke arah Sungai Bengawan Solo, tempat di mana istrinya hilang. Dan tiba-tiba, Dewi Maya seolah-olah menampakkan wujudnya, hingga membuat Jaka Sangsang tak tahan, dan dia melompat juga ke dalam gedung. Dia pun akhirnya turut hilang di gedung itu. Putri Pajang yang resah karena suaminya Jaka Sangsang tak kunjung kembali, mencoba mencari tahu keberadaannya. Sang Putri Pajang itu pun menerima informasi bahwa suaminya bunuh diri, melompat ke gedung di aliran Sungai Bengawan Solo. Ia pun turut melompat ke gedung dan turut hilang di sana. Tak ayal, hingga sekarang gedung maya di Sungai Bengawan Solo itu menjadi tempat keramat. Sejumlah perahu yang melintas kerap mendapat halangan dan seperti termakan tumbal. Dari sanalah, apabila ada orang-orang yang menjalankan perahu, harus berhati-hati. Dipercaya mereka yang melintas tidak boleh bicara yang tidak baik. Tetapi, konon sejumlah kecelakaan yang ada di sekitar wilayah tersebut tak selamanya karena penyebab mistis. Konon, arus airnya di sekitar lokasi cukup deras, yang membuat perahu terbalik. Selesai. Demikianlah kisah dari Sungai Bengawan Solo. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya. Saya Fa, undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.